Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Bonsai. Kebetulan hari ini saya lagi santai teman-teman. Juga lagi nggak ada pruning-pruning bonsai, nggak ada bongkar-bongkar bonsai. Ini saya mau cerita teman-teman. Itu dari pengalaman saya teman-teman, ini ceritanya gitu ya. Eh, Kebetulan saya ngebonsai itu udah sangat lama teman-teman. Jadi saya akan ceritakan semuanya dari awal mula saya ngebonsai. Ikuti terus teman-teman videonya, jangan lupa subscribe dan komen untuk channel Rahmat Bonsai. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin gitu namanya ngelihat bonsai orang gitu, dilamunin terus kok bagus banget, kok bagaimana membuatnya juga cara bikinnya bisa jadi seperti ini itu kayaknya nggak ada lah di pikiran kalian itu untuk bisa membuatnya gitu. Nah teman-teman, jadi namanya di seni itu teman-teman, asal kita bilang bagus itu udah barang itu udah bagus gitu, kayak seperti itu seni itu teman. Cuman di bidang seni bonsai gitu mungkin ada tahap-tahapannya gitu ya, ada titik-titik tertentu harus dijadikan sebuah inspirasi bonsai itu harus ketemu gitu, terus jadi gitu namanya bonsai itu gitu. Walaupun seperti ini kata saya bagus, belum tentu orang lain bisa menilai bagus gitu. Nah, jadi saya itu mau cerita itu tentang awal mula saya ngebonsai teman-teman. Apalagi kalian gitu yang udah senior gitu mungkin pernah ngalamin seperti saya gitu. Eh, Suka bonsai gitu, ngelihat punya orang gitu, tadi saya bilang gitu kayak gimana. Mungkin teman-teman ada 5 tips dari saya yang jangan bagi pemula atau bagi senior pun nggak boleh ya. Mungkin senior kan kadang lupa gitu, itu nggak boleh seperti itu teman-teman. Saya akan berbagi tips 5 tips dari rambut bonsai di bidang perbonsaian, atau jangan dibuat kesalahan-kesalahan itu di bonsai gitu, atau di seni apapun gitu, seperti itu teman-teman. Yang pertama teman-teman, kalian jangan ikut-ikutan. Misalnya teman kamu itu suka bonsai, terus kamu lihat bonsainya bagus sekali, kamu tiba-tiba kamu suka bonsai. Nah sedangkan basic kamu itu jangankan untuk nyiram bonsai gitu ya, untuk nyuci sendal kamu aja malas-malasan, itu nggak boleh teman-teman, itu nggak ada jiwa seninya. Sedangkan bonsai itu harus benar-benar dirawat, disiram, di apapun itu. Mungkin itu teman-teman harus tanya diri kamu sendiri dulu, bisa nggak ngerawat salah satu binatang atau di seni itu ya, atau pohon atau apapun, itu harus kamu rawat sampai hidup. Kalau pohon sampai hidup itu udah ada basic kamu di situ. Mungkin itu yang salah, yang pertama ya, harus punya itu ya. Yang kedua, ini rame. Yang kedua teman-teman, kamu itu berjiwa, harus jiwa unik. Unik itu yang mana teman-teman? Jadi kan banyak orang ya, unik itu harus punya basic unik gitu. Apapun kamu detil banget gitu ngerawatnya. Contoh misalnya kamu punya sesuatu nih, contoh punya ini gitu ya, namanya jiwa seni gitu. Ini pahat ya, pahat contoh sedikit. Kamu membuat pahat dari awal, dari bahan besi sampai jadi pahat itu kamu buat sendiri, itu namanya udah ada jiwa seninya. Itu kamu bisa di ranah apapun bisa terjadi, namanya minim dari gagal gitu, pasti kamu berhasil. Itu dinyatakan kata orang lain, kamu bagus buat itu. Nah itu mungkin ya satu keberhasilan bagi seorang seniman ya. Itu yang kedua teman-teman, jadi kamu harus punya namanya eh, keinginan gitu, seperti itulah. Harus punya rajin, jiwa jiwa seni itu harus rajin, harus ulet, harus seperti itulah. Mungkin banyak yang harus saya ceritakan. Itu mungkin yang kedua teman-teman. Ini yang ketiga, itu mungkin dari segi materi ya. Materi itu uang atau keadaan sehari-hari kita. Namanya seni itu sedikit ada modalnya teman-teman. Jadi nggak, tanpa modal itu seni itu nggak jadi teman-teman. Jadi hasilnya itu bisa dibilang bagus kalau kita lagi kebenaran gitu. Kalau misalnya pakai modal, contoh nih buat bonsai ini gitu,
Ini kata kayaknya nggak ada modalnya teman-teman, kayaknya gitu. Ini buat pot ini pakai modal satu, terus cari bahan bonsai ini pakai modal juga. Ya habis bahasa 50.000 mah, atau harus beli bensin buat cari ngedongkelnya, itu kan ada modal. Nah mungkin modal itu pasti ya ada di situ ya. Jadi kita jangan harap nggak ada modalnya gitu, kayak nggak ada modalnya gitu di bidang ini, di bidang bonsai itu modalnya lumayan teman-teman. Seni itu modalnya lumayan, jadi harus ada modal. Mungkin yang ketiga teman-teman, mungkin kita harus banyak wawasan di bidang seni itu, punya inspirasi-inspirasi. Contoh kita itu melihat sesuatu itu atau ngelihat pohon, kita suka di bonsai, kita harus sering-sering lihat pohon gitu, itu harus punya inspirasi. Nah jadi kita itu harus punya inspirasi ya. Inspirasi itu harus bisa menilai sesuatu pohon itu, ini kekurangannya apa, juga kelebihannya apa pohon ini. Jadi kita insya Allah bisa membuat bonsai gitu mungkin teman-teman. Jadi itu eh, cara-caranya gitu ya. Jadi kalau kita hanya informasi-informasi dari teman-teman harus begini harus begitu, nantinya saya jadi sama dong sama orang-orang atau sama teman-teman kita gitu. Jadi supaya beda gitu, supaya lebih lebih kamu lagi gitu, jadi khas gitu, jadi kamu harus punya inspirasi juga gitu, seperti itu. Teman-teman biar ada kelebihannya seperti itu ya. Terserah kamu, misalnya kamu punya komunitas, minta saran sana sini untuk membuat sesuatu itu lebih baik gitu, jadi jauh dari kata gagal, karena banyak yang ngasih informasi harus bagaimana gitu. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik gitu, seorang seniman itu harus, kalau bisa itu harus sendiri gitu teman-teman, harus banyak-banyak menilai itu dengan imajinasi yang sangat-sangat dalam gitu, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya pun ya jelek buat sendiri, bagus juga buat sendiri ya. Kalau misalnya orang lain menyatakan bagus, mungkin itu bonus ya, itu dari kelebihan kita gitu. Begitu aja teman-teman. Itu yang keempat ya teman. Yang kelima ya, ini penting teman-teman bagi semuanya. Ingat, ini bukan modal juga bukan fisik kita juga bukan apa-apa ya. Yang terakhir ini yang penting tempat teman-teman. Kalian itu harus punya tempat. Jangan main suka aja sama bonsai, tiba-tiba di rumah kamu itu nggak ada tempatnya untuk naruhnya, atau untuk untuk membuatnya mepet-mepet di dekat pintu atau di depan rumah gitu, ntar kesenggol kan rusak ya barangnya. Itu kebanyakan pemula seperti itu, tiba-tiba sama teman minta bonsai satu ditaruh di mana nggak jelas, akhirnya mati. Itu keseringan seperti itu teman-teman, saya pun merasakan dulu gitu, naruh sembarangan akhirnya nggak jadi bonsai, mati dan mati gitu. Tapi tetap kalau itu ada basic seniman, biar kata mati pun insya Allah nanti kedepannya kamu jadi tukang bonsai atau jadi seorang seniman, walaupun seniman abal-abal seperti saya gitu teman-teman gitu. Nah jadi harus punya tempat. Biar kecil siapa, yang penting nggak apa-apa, yang penting tempat, jangan sampai kesenggol atau harus diutamakan tuh tempatnya gitu. Harus jadi hobi kita di bonsai atau di mancing atau di apa gitu, harus tetap harus saya ada wadahnya gitu, seperti itulah. Terus punya tempat. Ingat itu tempat itu di rumah gitu, misalnya jangan sampai kesenggol istri atau kesenggol anak gitu, itu pasti nggak bakal jadi itu ya. Mungkin itu tempat harus diutamakan, harus punya gitu. Mungkin itu teman-teman dari saya gitu ya. Namanya kita itu punya keinginan, itu punya sesuatu, itu punya tujuan, itu harus benar-benar kita jalani dengan baik gitu ya. Enggak nutup kemungkinan gitu teman-teman, kita suka di bonsai gitu, tiba-tiba
5 tahun kita suka bonsai sampai pada bagus-bagus, selanjutnya bonsai itu pada jadi nggak dilanjut gitu, banyak seperti itu juga. Jadi nggak diskan terus gitu, namanya suka itu biar sebentar juga nggak apa-apa lah, yang penting hadapi aja gitu. Dan kamu itu suka hari ini jalanin, cuman ingat yang tadi itu harus punya, kalau kamu ingin menjadi sesuatu seperti itu. Wassalam, sekian aja dulu teman-teman, ini mah hanya obrolan-obrolan siang gitu dari Ramit Bonsai, yang lainnya masih banyak teman-teman gitu. Wassalam Ramit Bonsai, salam satu hobi, salam bonsai, salam para pemula, para senior juga. Wassalam Ramit Bonsai Ciamis. Oke.